segala. Orang yang tidak kenal Kristus sudah punya jabatan, lagi kesulitan dia pindah jadi mualaf, bukan jadi lebih baik, jadi orang yang kemudian menghina agama lamanya, menghina orang-orang yang membina dia dari kecil, semakin tidak berbahagia. Mereka dipuji-puji, tapi terbalik, orang-orang yang tadinya tidak percaya bahkan menganiaya Yesus, mereka percaya Yesus, justru mereka dianiaya, dan mereka bersuka cita maju terus karena mereka tahu apa arti kegelapan. Cuma kalau kita orang Kristen ini pindah dari abu-abu kiri pindah ke abu-abu kanan seringkali, kalau kita tidak bertemu dengan Kristus. Mengapa? Karena inti kehidupan seseorang harus berubah. Dia harus dilahirkan kembali, diperbaharui hidup untuk memahami dirinya begitu mahal, begitu berharga, sehingga dia dapat menerima orang lain. Karena dia tahu Allah yang kepadanya dia persembahkan hidup sangat menghargai orang lain, sesamanya manusia. Sebab itu dia mengasihi orang lain untuk menunjukkan, untuk menikmati kasih Allah dalam hidupnya. Kita mengasihi sesama, dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya bila mana kita mengasihi orang lain, maka kita bercermin tentang hidup kita. Kok saya bisa? Dikala kita bisa, saya pernah juga mengalami pada waktu saya sedang menantikan kendaraan umum sudah malam. Saya punya uang hanya untuk naik kendaraan ini. Tetapi ada orang yang membutuhkan. Seorang ibu gendong anak. Saya lihat dan dia tidak punya apa-apa, belum makan. Saya kasih uang yang saya ada. Dan saya siap berjalan kaki. Tapi sambil berjalan kaki saya menangis sukacita. Karena siapakah saya bisa memberi. Saya bisa berbuat sesuatu yang baik. Saya percaya karena ada Allah dalam hidup. Saya tidak berkorban apa-apa. Karena kekristenan sudah selesai berkorban. Yesus sudah berkorban sempurna. Kita memberi bukan berkorban. Agama yang masih berkorban adalah agama yang masih terkutuk. Karena dengan usaha kita, Yeremia mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan diri. Hukum Taurat itu adalah hukum yang membuat manusia menyadari bahwa untuk mencapai kekudusan itu dengan kekuatan sendiri tidak mungkin tercapai. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita menjadi itu habitat kita. Kitalah itu. Karena apa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita tidak takut dengan hukum Taurat itu untuk kita penuhi. Tidak. Kita berjalan di atas hukum Taurat karena hukum kasih. Karena pertolongan Roh Kudus. Maka kita juga wajib mencari kesenangan orang lain. Tetapi kesenangan itu untuk apa? Untuk membangun. Sehingga dalam perjalanan hidup, dia nanti melihat kehadiran Allah. Dan kita bercermin, kita mengenal diri kita. Melalui sikap kita terhadap orang lain. Apakah kita berketuhanan? Kita disertai Allah atau tidak? Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Mari kita bertanya dalam diri kita. Sejauh mana Yesus menerima kita? Apakah
Yesus tidak tahu bahwa kita akan berontak, kita akan melawan, kita akan berbuat dosa lagi besok? Dan dia mengampuni kita saat ini. Apakah Allah tidak tahu bahwa kita akan melakukan apa yang dia tidak kehendak hari besok? Tapi dia mau mengampuni kita hari ini. Karena dia sudah menebus untuk kita. Tinggal kita mengaku saja. Bapak, saya sudah salah. Jadi ada ilustrasi itu. Mungkin sudah pernah dengar. Seorang anak yang karena dia main di dalam rumah lalu pecahkan vas keturunan dari keluarga. Dari neneknya, mamanya punya, jatuh, pecah. Dia sangat ketakutan. Dan pembantu rumah tangga membuat dia takut. Dia bersedia membantu untuk membentuk kembali dengan cara yang tidak kelihatan mamanya, tetapi dengan perjanjian bahwa harus ikut kehendak pembantu itu. Sejak itu anak ini kehilangan sukacita. Karena setiap kali dia punya sesuatu, dikerling oleh pembantu, dia berikan. Ada kalanya pembantunya tidak masak untuk dia tidak berani perintah. Tetapi pada satu hari dia datang kepada papanya dan mamanya, mengaku bahwa sebenarnya vas itu sudah jatuh dan pecah. Dan papa katakan, tahu kami sudah ampun. Kami bersyukur karena kamu mau mengaku. Dan besoknya pembantunya mau peras dia lagi. Dia menyuruh sesuatu yang anak ini tidak mau lakukan. Pembantunya mengatakan, saya kasih tahu sama mama dengan papa, kamu pecahkan vas. Anak itu bilang, saya tidak takut. Kasih tahu saja. Dan papanya tahu. Papanya menghukum pembantu itu keluar dari rumah. Tidak layak. So, saudara, seringkali kita dikuasai oleh iblis. Karena ada sesuatu yang kita simpan, dosa yang kita hargai. Kita takut atau kita senang dengan itu. Tapi bila mana yang mengaku, maka mungkin dia terbelam. Mungkin apa yang menjadi kekhawatiran yang membuat kita tidak bersukacita.